Halo Sobat ATR BPN, ketemu lagi bersama saya Nanda Iva Khairunisa di podcast Kementerian ATR BPN. Nah Sobat, kalian pernah nggak sih penasaran ketika lagi mengajukan layanan pendaftaran pertanahan, tapi bingung gitu, kapan ya kira-kira tanah saya diukur, kapan ya petugas ukur datang ke rumah saya? Nah, Kementerian ATR BPN punya jawabannya, yaitu dengan layanan pengukuran terjadwal. Ini adalah salah satu inovasi dari Kementerian ATR BPN. Kira-kira layanan pengukuran terjadwal itu apa sih sebenarnya? Untuk kali ini saya kedatangan narasumber yaitu Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Bisa kenalan dulu ke Sobat ATR BPN yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ridwan Nirwana, STMH, dari Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini dari Seksi Survei dan Pemetaan Kadastral. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Tegang ya Pak masih? Lumayan. Lumayan. Santai Pak. Kita di sini mau bincang-bincang secara santai dan sederhana mengenai sebenarnya apa sih Pak layanan pengukuran terjadwal ini nih? Ini kan baru-baru ini baru saja di launching ya, istilahnya diperkenalkan secara publik oleh Menteri kita, Pak Nusron, mengenai layanan pengukuran terjadwal. Nah, apa ini barang ini nih Pak sebenarnya Pak? Bicara layanan pengukuran terjadwal yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi khususnya, layanan pengukuran terjadwal adalah suatu layanan inovasi dari Kementerian ATR BPN secara menyeluruh di seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia terkait rencana pelayanan rancangan pelayanan terhadap kepastian waktu pengukuran dan penyelesaian pengukuran bidang tanah. Itu kenapa Pak dicetuskan adanya layanan ini? Apa yang melatar belakangi Pak? Yang melatar belakangi tercetusnya pengukuran terjadwal diantaranya yaitu karena tadi ketidakpastian waktu kapan pengukuran, waktu penyelesaiannya itu yang menjadi latar belakang sehingga diharuskan untuk dirancang, didesain, termasuk mungkin inovasi, dilakukanlah pelayanan pengukuran terjadwal. Gimana Pak proses sebelumnya itu sebelum adanya layanan pengukuran terjadwal ini? Sebelum ada pengukuran terjadwal karena proses pendaftarannya mungkin volumenya banyak Mbak ya, volume banyak. Jadi kan berdasarkan antrian Mbak, berdasarkan antrian, berkas masuk dan ketersediaan petugas ukur juga di kami. Jadi itu yang memungkinkan jadwalnya terdelay jadi lambat. Kepastian menunggu kabar kapan jadwalnya mungkin waktu itu enggak ya. Setelah daftar mereka mungkin bertanya kapan nih mau diukur, kapan diukur. Itu yang menjadi ketidakpastian waktu untuk pelaksanaan pengukuran. Emang waktu itu berapa lama Pak masyarakat harus banget nunggu sebelum adanya inovasi ini ya Pak? Selama ini mungkin ada beberapa yang mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang itu termasuk lama ya Pak? Termasuk lama setelah mungkin mereka pendaftaran baru dilaksanakan pengukuran itu mungkin ya karena mungkin volume pekerjaan banyak. Itu yang melatar belakangi kenapa adanya layanan pengukuran terjadwal ini ya Pak. Ya. Itu jadi tantangan juga ya Pak buat Kanta ya Pak? Tantangan buat Kanta, petugas ukur juga mungkin. Tapi jadi salah satu inovasi juga buat masyarakat biar dapat layanan yang semakin efektif ya Pak. Ya. Nah, terus yang ngebedain layanan pengukuran terjadwal ini dengan yang dulu apa Pak? Yang membedakan tadi kan sesuai dengan tujuannya kepastian waktu pengukuran dan kepastian waktu penyelesaian. Yang membedakan diantaranya kalau secara yang menjadi kunci dari pelayanan pengukuran terjadwal adanya itu surat pernyataan. Surat pernyataan persetujuan untuk penutupan berkas dan tidak menutup penggalan PNBP. Itu yang menjadi perbedaan. Kedua, penjadwalan, adanya janji ukur. Janji ukur jadi ketemuan kapan akan dilakukan pengukuran. Nanti dilakukan setelah didaftarkan di loket. Itu secara otomatis pengaturan petugas ukur disesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada di sistem KKP Kantor Pertanahan.
tadi ya surat pernyataan, kemudian penjadwalan janji temu ukur, kemudian setelah janji ukur baru pelaksanaan pengukuran dan proses penyelesaian. Itu yang membedakan. Berarti ada 3 Jadi, tahap. jadi ada kejelasan kapan mau diukur. Dan itu dipastikan sesuai dengan perjalanan berkas, pasti diukur sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau boleh tahu berapa sih Pak durasi yang ditentukan di pengukuran terjadwal ini? Maksimal? Maksimal itu 12 hari kerja ya. 12 hari kerja itu diberlakukan Diberlakukan semua untuk kantah-kantah yang siap melakukan inovasi ini ya Pak? Ya. Oh, terus dengan 12 hari kerja, terus dengan volume berkas yang masuk ya Pak, gimana tuh Pak ngaturnya? Petugas ukur otomatis nggak pulang-pulang ya Pak? Pertama kan tadi jumlah berkas yang masuk. Kedua ketersediaan petugas ukur di kantor. Pertahanan itu menjadi kunci utama juga. Itu jadi karena tantangan. makin sedikit petugas ukur, Betul. durasinya makin banyak. Dan mereka tuh berarti kan Nggak pulang-pulang Pak? harus sehat terus, Betul. jangan sakit, Jangan cuti. harus standby terus. Iya, Karena betul. tadi udah ada janji temu itu. Harus dilaksanakan sesuai dengan janji temu itu. Apa bisa di reschedule Pak dari layanan ini Pak? Untuk reschedule secara ini tidak ada, karena dari surat pernyataan itu sudah dikunci bahwa waktu durasi penungguan sesuai dijadwalkan. Kalau tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, maka berkas itu otomatis akan ditutup. Nanti kembali lagi ke awal untuk pemberkasan lagi, pendaftaran lagi. Bagaimana sih Pak di kantah untuk mengatur penugasan dari petugas ukur yang lagi standby dengan jumlah volume berkas yang masuk ke loket Pak? Dari berkas yang masuk ketersediaan alat ukur, misalnya dari kantor pertahanan Kabupaten Bekasi ini ada pas dari awal launching itu ada lima orang. Durasi waktu tunggunya 7 hari. 7 hari itu nama-nama petugas ukurnya harus sesuai dengan yang di-input sesuai di akunnya kepala seksi survei. Jadi nama-nama itu yang akan diberikan surat tugas dalam rangka pengukuran terjadwal. Dan secara sistem mereka teracak di sistem sesuai waktu itu yang kosong. Jadi secara otomatis di sistem nanti istilahnya tidak bisa memilih. Jadi dia durasi sesuai mana yang kosong, dia itu akan masuk ke petugas ukur selama ACC dari kepala seksi survei. ASS. Launchingnya kira-kira kapan ya Pak ini layan terjadwal ini? Launchingnya 4 Maret 2026, tapi untuk awal ke aplikasi di sini bulan April. After launching itu udah banyak tuh Pak peminat? Pengukuran pasti banyak. Pak, kalau misalnya seandainya masyarakat itu mau menggunakan layanan pengukuran terjadwal ini, caranya gimana sih Pak? Dia tuh harus akses lewat mana? Apakah dia datang langsung ke loket, terus mengajukan layanan pendaftaran pertanahan, atau gimana Pak prosedurnya? Kalau prosedur yang jelas pasti mereka datang ke kantor penanganan. Kalau masalah informasi mungkin sudah lewat launching, kemudian di media, di Instagram ataupun di medsosnya kantor pertanahan sudah kami lakukan untuk sosialisasi terkait pengukuran terjadwal, Mbak. Jadi mungkin itu secara sosialisasinya. Tapi secara umum mungkin masyarakat tahunya setelah mereka mendaftar ke sini. Baru mereka tahu, oh ini sekarang terjadwal seperti itu. Dulu mungkin tidak seperti ini kan, karena dengan aplikasi baru. Dulu nebak-nebak ya Pak, kira-kira kapannya didatengin Ya, gitu. Kalau sekarang itu. udah pasti ya, udah jelas pasti, ya Pak? jelas, karena waktu daftar sudah ditentukan dari pihak pemohon udah booking kapan akan dilakukan penjadwalan seperti itu. Pak, kalau boleh tahu ada biayanya nggak sih Pak kalau kita menggunakan layanan pengukuran terjadwal ini? Layanan pengukuran terjadwal kan hanya inovasi, Mbak. Untuk pembayaran PNBP-nya itu disesuaikan dengan sama seperti dahulu sebelum dilakukan pengukuran terjadwal. Jadi pembiayaan itu sama. Berapa Jadi, tuh Pak nominalnya? PNBP-nya nanti disesuaikan dari loket billingnya sesuai dengan luas tanah dan lain-lainnya itu. Ada cara hitungnya ya berarti ya Pak? Ya, ada khusus di loket nanti yang kode billingnya yang untuk bayar SPS. Tapi sesuai sama Jadi untuk PNBP. pembayaran itu sama sebelumnya dengan yang belum terjadwal. Pembayaran itu sesuai dengan luas tanah dan lain-lainnya. Nah, kalau di seluruh Indonesia
Jumlahnya berapa Pak kantahnya itu? Untuk kantah yang Menerapkan. menerapkan pengukuran terjadwal kurang lebih 400 kantor pertanahan. Wah banyak banget ya Pak. Ya. Berarti udah siap semua tuh. Nah parameter untuk menentukan 400 kantah ini siap tuh apa Pak yang dilihat? Parameternya pertama mungkin dari analisa beban kerja termasuk volume pekerjaan mungkin Pak, itu ya. Jadi itu kan kewenangannya dari pusat Mbak ya. Mungkin dilihat dari kesiapan petugas Kesiapan ukurnya ya petugas Pak, ukur. ada apa enggak sama volume berkas Ya, yang masuk. kesiapan sumber daya sama volume pekerjaan. Saya ngebayangin sih Pak, kalau misalnya kantah yang jauh banget ya Pak, yang jauh di pelosok, terus daerahnya luas, relatif yang nggak Ya. perkotaan kayak gini ya Pak, untuk ke rumah masyarakat memerlukan waktu sekiranya mungkin 10 jam atau Ya, berapa, itu ada. jadi tantangan ya Pak buat petugas ukur ya Pak? Tantangan di antara itu tantangan pengukuran terjadwal itu karena dengan waktu yang singkat kita harus menempuh jarak mungkin teman-teman petugas ukur yang jauh gitu, Mbak. Mungkin ada yang 6 jam, ada 7 jam dari pusat, dari kantor. Berarti nggak boleh over durasi kan Pak? Ada sanksinya Kak kalau misalnya? Kalau karena sudah janji temu, namanya janji temu ya harus ketemu. Iya, kita Harus ketemu dan sudah sesuai dengan jadwal itu. harus siap lah untuk Iya. masyarakat hadir ya Pak saat itu juga. Nah, dokumen apa aja yang harus disiapkan sama masyarakat Pak? Tadi KTP, tadi KTP tadi lampiran 13 sudah disediakan, biasanya di loket dari kami untuk diisi. Kemudian SPPT, SPPT terakhir biasanya yang kita minta. Kemudian alas hak yang ada bisa berupa AJP atau lain halnya. Kuasa jika dikuasakan. Terus kemudian tadi yang terpenting surat pernyataan persetujuan untuk ditutup dan tidak menuntut penggalian PNBP. Itu yang terpenting, yang khusus yang terjadwal ini. Itu ada tambahan itu. Tidak sengketa, ada tanda batas, kesiapan tanda batas. Penguasaan fisiknya, termasuk geotaggingnya juga Mbak. Geotagging jangan lupa berarti. Geotagging lokasi yang akan disurvei, jangan salah antara yang di-share dengan lokasi objeknya sesuai dengan ini. Biar nanti pas pengukuran tidak salah lokasi. Ya mudah juga. Berarti masyarakat yang datang ke kantah, ke loket harus udah siap ya Pak? Prepare-nya harus sejauh Secara itu. administratif harus sudah lengkap dan itu juga sudah diinfokan di WhatsApp juga, di email juga. Nah, kalau kita mau ngebedah layanan pengukuran terjadwal ini ya Pak, dari segi proses dan prosedur dan alurnya itu kayak gimana nih Pak? Secara umum prosedural pengukuran terjadwal yang jelas tadi pemohon datang langsung ke kantor pertanahan, ke loket. Berkas masuk, selama sudah lengkap dicek secara itu prosedur lengkap, baru nanti booking itu pengukuran terjadwal. Oh, ketika sudah lengkap langsung di booking. Pengukuran terjadwal. Setelah pengukuran terjadwal, baru nanti dilakukan pembayaran. Pembayaran terbit dulu SPS-nya. Baru nanti dibayar. Nah itu setelah dibayarkan baru terbit, berjalan tuh durasi bahwa berkas sudah terdaftar di kantor. Setelah melakukan pembayaran, biasanya pembayaran di kantah tuh melalui apa Pak? Ada prosesnya, ada lewat m-banking, ada pembayaran langsung di bank ya, di bank saya dengan kode billing. Dimudahkan juga ya Pak. Dimudahkan. Berarti ketika masyarakat bayar, durasi itu sudah mulai jalan nih Pak. Berjalan. Berarti Proses sampai maksimal 14 hari. Setelah tadi pembayaran berjalan untuk durasi, kemudian nanti ketemu janji ukur Ke rumahnya ya. Atau nggak ke lokasi yang di ke lokasi yang diukur. Tadi sesuai durasinya, kalau emang tadinya nunggunya 7 hari, kan 7 hari kerja, 7 hari berikutnya melakukan pengukuran setelah pembayaran. Oh, nunggunya tuh 7 hari kerja, 7 hari berikutnya. Kalau mengacalah nunggu 7 harinya itu sesuai tadi kesiapan petugas ukurnya Mbak. Mungkin ada yang kalau petugas ukurnya banyak mungkin bisa 2 hari, 3 hari lebih cepat. Tapi kalau petugas ukurnya sedikit, durasi perputarannya kan makin panjang. Berarti di sini rata-rata 7 hari kemarin itu pas awal 7 hari untuk durasi tunggunya, masa tunggunya. Nah itu tuh masyarakat bisa tahu jadwal
eh, tanahnya untuk diukur tuh dari mana Pak? Pas Di loket? awal daftar di loket, Oh berarti pas udah. ngeklik di loket dia udah booking tanggal. Beberapa tanggal secara aplikasi nanti terbit tanggal berapa nanti baru janjian. Misalnya tanggal 7 hari ke depan tanggal 15 itu dilakukan pengukuran. Dan ini khusus untuk pendaftaran pertama kali Ya, ya Pak? setelah dilakukan pengukuran baru pengolahan data. Pengolahan data jika itu clear and clear durasi 2 atau 3 hari selesai baru penyerahan hasil. Berarti penyerahan hasil include di 14 hari durasi? Ya, 12 Wow. hari. Keren sih Pak Selama itu tidak Keren. ada masalah. Ada Tapi kalau masalah. tadi ada baik itu di pengukuran atau pengolahan Ya. ada masalah, kita tadi sesuai dengan surat pernyataan kita Ya. tutup. Ditutup? Jika memang di dalam pengolahan misalnya ada tumpang tindih, Iya. masuk sempadan, Iya. masuk kawasan hutan, itu mau tidak mau sesuai dengan surat pernyataan itu, poin-poin situ kami tutup. Pak kalau boleh tahu tuh hasil dari kegiatan pengukuran terjadwal ini apa ya Pak? Untuk produk akhir dari pengukuran terjadwalnya tentunya peta bidang tanah atau bisa disingkat PBT. Itu aja produk akhirnya. Itu baru peta bidang tanah ya Pak, belum sertifikatnya ya Pak? Ya, karena ranahnya masih ranah pengukuran. Pengukuran. Prosesnya masih berlangsung lah ya Pak? Bagian dari proses pendaftaran tanah secara umum. Oke, Pak, kalau boleh tahu apa sih yang harus dilakukan pemohon ketika petugas ukur datang ke lokasi tanah yang mereka punya? Mereka harus mempersiapkan apa Pak? Yang harus disiapkan atau dipenuhi oleh pemohon ya tadi pertama patok batasnya sudah terpasang di lokasi sesuai dengan lokasi geotagging. Kemudian menghadirkan pemilik bidang yang berbatasan. Itu wajib syaratnya sebagai nanti penandatangan di penandatangan batas. Ini dari konflik juga ya Pak? Dari konflik itu yang dihadirkan. Itu mungkin kalau secara umum. Kan ini pengukuran terjadwal ini sudah berjalan ya Pak, dari sejak di launching kemarin sama Pak Menteri. Nah, sudah ditemukan tantangan-tantangan di lapangan nggak Pak? Pelaksanaannya Pak? Tantangan pastinya ada. Pertama lokasi ya, sebaran lokasi. Sebaran lokasi mungkin ada yang jauh, jarak tempuh jauh dari kantor ke lokasi itu yang menjadi kendala juga mungkin bagi petugas ukur kami untuk menempuh lokasi. Kedua, kesiapan pemohon. Pemohon bisa hadir atau menghadirkan pemilik bidang yang berbatasan itu biasanya sulit juga. Kemudian ada beberapa yang masih belum memasang tanda batas. Patok. Nah, itu kan yang terpenting. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan juga. Sudah jauh ke lapangan, ternyata patoknya belum terpasang atau ini belum. Nah kalau kayak gitu gimana Pak? Balik lagi? Enggak kan Pak? Nggak bisa di reschedule kan? Harus dipenuhi waktu itu juga lah. Kalau belum Hari itu dipasang, juga, dipasang. berarti harus ready tuh masyarakat. Harus ready, Dari poin-poin harus ready. yang disebutkan. Nah Pak, kalau misalnya tetangga berbatasannya lagi nggak ada, berhalangan, bisa diwakilkan nggak? Harusnya wajib hadir. Dan kalaupun diwakilkan harus ada kuasa dari pemilik. Dibuktikan dengan surat kuasa. Biar mempermudah prosesnya juga ya Pak ya. Nah, sebenarnya hasil apa sih Pak yang diharapkan dari Kementerian BPN Pak, khususnya Kantah dengan adanya inovasi ini Pak? Dengan adanya inovasi pengukuran terjadwal tentunya tadi pertama kepastian waktu kapan dilakukan pengukuran, kemudian kepastian untuk penyelesaian hasil akhir berupa peta bidang tanah. Oke, terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat biar layanan pengukuran terjadwal ini bisa lebih efektif dan efisien gitu pelaksanaannya Pak, membantu petugas-petugas? Harapan kami setelah dilakukan pengukuran terjadwal ini, masyarakat bisa mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan di seluruh Indonesia,
dengan tentunya dengan kepastian waktu dan pelaksanaan. Mari daftarkan tanah Bapak Ibu sekalian dengan tentunya dengan memanfaatkan inovasi pelayanan pengukuran terjadwal ini, sehingga permohonan Bapak Ibu dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Mantap sekali. Itu keren banget ya Sobat ATR BPN. Ini salah satu inovasi yang ada di Kementerian ATR BPN dan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di 400 kantah yang sudah siap dan ready ya untuk menunggu kehadiran Bapak Ibu yang ingin mengajukan proses layanan pertanahan, khususnya pendaftaran pertama kali ya Pak. Jadi sekarang masyarakat nggak perlu ngerasa was-was atau risau, khawatir, penasaran kapan ya petugas suku datang ke rumah, kapan ya tanah saya diukur. BPN punya solusinya, yaitu dengan layanan pengukuran terjadwal untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan juga transparansi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi pesan kita satu, ayo manfaatkan layanan pertanahan yang ada di Kementerian ATR BPN. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu podcast kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye!